Mau kaya atau miskin, mau sehat atau sakit, kalau salah satunya melakukan perbuatan dosa, apapun bentuknya, baik itu selingkuh, kekerasan fisik maupun verbal, pokoknya semua hal yang melanggar syariat, maka perpisahan itu pasti terjadi cepat atau lambat. Kalau masih pada ingat di monolog ke-112 dulu yang judulnya selingkuh, aku sempat ngomongin tentang kehebohan dan insecurity dari para perempuan setelah ada berita beruntun tentang beberapa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami-suami bucin yang rumah tangganya selama ini terlihat sangat kompak dan harmonis. Waktu itu ada dua hal yang bikin insecure. Satu, laki-laki kayak gimana lagi sih yang bisa dipercaya apatah lagi dijadikan suami? Dan dua, kalau yang secantik dan seseksi itu aja diselingkuhin, gimana aku yang cuma remahan rengginang di dasar kaleng kongguan? Nah sekarang, beberapa hari ke belakang ini sih, insecurity itu ternyata juga dirasakan oleh para pria. Tentunya dengan sudut pandang yang berbeda ya, yaitu zaman sekarang apa masih ada perempuan yang mau untuk tetap berada di sisi suaminya saat si suami jatuh miskin atau menderita penyakit. Seperti saling terkoneksi, tiba-tiba di feeds Instagram muncul kata-kata dari sepertinya orang yang cukup terkenal. Well, I'm not sure because it doesn't show the person who's saying these things, but it goes like this. Cowok itu selalu insecure tahu mau dia belum sukses atau mau dia udah sukses. Pasti kalau misalnya cowok nyari pacar yang serius, pasti pikiran pertamanya, ini cewek masih bakal mau nggak pas gue susah, atau pas gue bangkrut, atau pas gue lagi di titik terendah. Oke, abaikan pemikiran tentang pacarannya ya. Tapi yang jadi fokus di sini adalah insecurity laki-laki tentang kesetiaan perempuan yang akan dia jadikan istri in terms of staying together through rich and poor, sickness and health. Aku nggak tahu ada hubungannya atau enggak antara insecurity baik laki-laki maupun perempuan sama these unwritten theories within our society. Kesetiaan suami akan diuji saat dia punya segalanya. Dan kesetiaan istri akan diuji saat suami kehilangan segalanya. Di aku dulu sih iya, zaman pertengahan 20. Mungkin quarter life crisis kali ya. Mengasosiasikan kesetiaan dengan ekonomi. But as much as I want this to be true, I couldn't help but to see the flaws in this theory. Karena kalau emang itu benar, lalu kenapa banyak suami istri kurang mampu yang bercerai karena suaminya selingkuh? Atau kenapa banyak suami istri kaya yang bercerai karena istrinya selingkuh? Bahkan in some cases sama laki-laki yang gak lebih kaya loh daripada suaminya. Jadi aku mengambil kesimpulan kalau perpisahan itu gak ada hubungannya sama ekonomi. And I will tell you why. Kalau orang kaya bisa cerai karena istrinya selingkuh dan orang miskin bisa cerai karena suaminya selingkuh, jadi apa sebetulnya penyebab perpisahan atau perceraian itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada dua orang yang saling mengasihi karena Allah Azza wa Jalla atau karena Islam, lalu keduanya berpisah, melainkan disebabkan dosa yang dikerjakan salah seorang dari keduanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 5357. Hadis ini berlaku untuk hubungan in general ya, baik suami istri, persaudaraan, dan pertemanan yang dijalin karena Allah. Ini lebih masuk akal nggak sih daripada teori society yang tadi? Mau kaya atau miskin, mau sehat atau sakit, kalau salah satunya melakukan perbuatan dosa, apapun bentuknya, baik itu selingkuh, kekerasan fisik maupun verbal, berbohong, penyimpangan seksual, berbuat syirik, keluar dari Islam, pokoknya semua hal yang melanggar syariat atau semua hal yang terlarang dalam Islam, maka perpisahan itu pasti terjadi cepat atau lambat. Oke, jadi bisa lah ya sampai sini kita buang jauh-jauh teori kesetiaan suami istri yang dikaitkan dengan ekonomi tadi. Kalau gitu kesetiaan itu kaitannya sama apanya? Satu kata, 5 huruf. Agama. Ingat gak ciri-ciri lelaki yang baik untuk dijadikan suami? Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1085. Dan ingat gak ciri-ciri perempuan yang baik untuk dijadikan istri? Wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.
Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari nomor 5090 dan hadis riwayat Muslim nomor 1466. Tapi agama di sini bukan cuma yang penting Islam doang ya. Karena kadang perempuan nih, terutama di umur kepala 3 gitulah, rawan untuk mikir, Ya udahlah ya, yang penting dia Islam. Gimana sholatnya, ngajinya, itu mah belakangan aja, bisa sambil jalan. atau lelaki kadang juga banyak yang mikir, Ayo udahlah ya, yang penting dia Islam. Toh nanti pelan-pelan sambil jalan bisa aku bimbing jadi lebih baik. tapi agama di sini tuh mencakup keseluruhan, semuanya. Kalau bisa disederhanakan tuh gini, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta tidak menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. I think you get the idea of what I mean. Karena orang yang agamanya baik, dia pasti paham apa tujuannya diciptakan oleh Allah. Yaitu, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi orang yang agamanya baik itu cuma pakai satu kacamata, yaitu kacamata ibadah. Semua yang dia lihat adalah ibadah. Bekerja itu ibadah, belajar itu ibadah, berbuat baik itu ibadah, dan menikah adalah ibadah. Bahkan ibadah yang terlama atau terpanjang. Seorang suami yang paham agama, ketika Allah beri kekayaan, dia akan berpikir bagaimana caranya agar ini semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Seorang istri pun, jika paham agama, ketika Allah berikan suaminya kemiskinan, dia akan berpikir bagaimana caranya agar ini semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah bilang, romantis itu bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Dulu aku juga mikirnya gitu, romantis banget ya kalau menikah terus bisa sehidup semati, setia hingga akhir. Tapi kalau ini yang kita tanamkan di kepala, ada kemungkinan kita bakal babak belur. Berapa banyak coba pasangan yang dipisahkan oleh kematian tapi pernikahannya nggak pernah bahagia. Pasangannya meninggal karena depresi dengan kelakuan pasangannya. Atau meninggal karena addiction. Atau yang paling menyayat hati adalah meninggal karena dibunuh oleh suami atau istrinya sendiri. Karena prinsip sehidup semati itu kurangnya adalah suami dan istri lupa untuk saling menjaga akhiratnya. Bahkan ada loh yang sampai punya prinsip, ya udah, lo gue, yang penting kita nggak cerai. Yang penting kamu masih kasih nafkah. Tapi kalau yang kita tanamkan di kepala adalah sehidup sesyurga, insya Allah bakal selalu bahagia dalam keadaan apapun. Walaupun miskin atau sakitnya. Iya, karena hidup di dunia ini kan hanya sementara, sedangkan akhirat selamanya. Suaminya bilang, Istriku, apa yang bisa aku lakukan lagi untuk membuat kamu bahagia? karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi 3/466. Dan si istri bilang, suamiku, apalagi yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu ridho? Karena wanita mana saja yang meninggal dunia, lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1161 dan Ibnu Majah nomor 1854. Tips buat para istri nih. Kalau suaminya iseng nanya kayak gini suatu hari nanti, Kalau kamu meninggal duluan, aku boleh nikah lagi nggak? jawab aja gini, lakukan apa yang menurutmu baik untuk agama, dunia, dan akhiratmu, Mas. Yang penting buat aku, kalau memang Allah takdirkan demikian, adalah kamu ridho dengan baktiku selama hidup menjadi istrimu. Agar kelak Allah pertemukan kita kembali di surganya. Lah iya toh, logika aja. Di alam kubur mana ada sih kita kepikiran cemburu kalau suami yang masih hidup nikah lagi? Oke, kembali ke prinsip sehidup sesurga tadi. Enggak hanya sibuk meraih ridho Allah melalui kebahagiaan pasangannya, tapi juga sibuk menjaga pasangannya dari melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Gak ada tuh nanti istrinya bilang gini, Mas, aku mau buka hijab ya. Aku nggak bahagia berhijab. terus suaminya bilang, As you wish, my love. I'll support whatever makes you happy. atau suaminya bilang, Sayang, aku mau minum khamar dulu ya sama anak-anak buat ngerayain kenaikan jabatanku. terus istrinya bilang, oke sayang, be safe ya. Yang penting jangan macam-macam loh sama cewek-cewek di sana. Itu yang namanya cinta. Lihat pasangannya bermaksiat malah didukung.
Analoginya gini deh, kalau pasangan nih habis lembur dan begadang berhari-hari gitu ya, terus dia bilang, sayang aku mau tidur dulu ya, tolong jangan ganggu aku because I really need this sleep. Kalau aku kurang tidur aku bakalan cranky. Terus dalam tidur nyenyaknya dia nih, rumah tiba-tiba kebakar. Kira-kira kita bakal bangunin atau kita biarin? Kenapa coba dibangunin? Nggak kasihan dia habis lembur. Kita nggak menghargai gitu keinginannya untuk tidur nyenyak. Nah, kalau sama api dunia aja kita bisa seprotektif itu sama pasangan, kenapa sama api neraka malah santai aja? Kalau kacamata ibadah udah dipakai, orientasinya udah surga, terus apa efeknya? Luar biasa. Nggak ada ujian yang Allah beri yang sulit untuk dilalui. Salah satu kalimat favoritku dari Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah adalah, ujian yang sulit kalau kita tahu ilmunya maka akan mudah dilewati. Ujian yang gampang tapi kalau kita nggak tahu ilmunya maka akan sulit dilewati. Ini bukan tentang besar kecilnya ujian, tapi tentang ilmu. Pasangan suami istri yang baik agamanya, yang tahu tujuan hidupnya, yang orientasinya adalah surga, melihat ujian dari Allah itu sebagai sarana untuk menambah pundi-pundi pahala sebagai bekal mereka di akhirat kelak. Suami nggak akan melihat kekayaan sebagai sarana untuk bermaksiat, begitu pula istri nggak akan melihat kemiskinan sebagai sarana untuk berpisah. Well, what I'm trying to say is, yang bikin laki-laki insecure untuk memilih calon istri dan yang bikin perempuan insecure untuk memilih calon suami adalah prinsip-prinsip hidup yang dibuat oleh society dan secara tidak sadar mempengaruhi cara berpikir kita. Dalam ikhtiar mencari pasangan hidup, Allah sudah tetapkan cara-caranya, and the only right way is ta'aruf. Ini udah pernah aku bahas di 2 monolog dulu ya. Saat ta'aruf, banyakin tanya hal-hal fundamental kayak gini. Kalau dapat jawaban template tentang visi misi hidup misalnya, kejar lagi, kulik lagi sampai ke dasarnya. Tanyain tentang tujuan hidupnya. Apa yang akan dia lakukan kalau Allah beri ujian kekayaan? Dan gimana mental dia menghadapi ujian kemiskinan? Tanyain juga tentang bagaimana cara dia menjaga diri dari maksiat. Bagaimana cara dia untuk bisa istiqomah dengan pakaian syar'inya. Kalau masih ragu, kencengin sholat istiqorohnya. Kalau Allah mudahkan, bismillah. Kalau Allah jauhkan, alhamdulillah. Dengan keyakinan seperti itu, ketakutan tentang kesetiaan saat kaya dan miskin, insya Allah akan hilang dengan sendirinya.